Film dimulai diperlihatkan pria muda bernama Oscar yang bekerja sebagai penyiar radio dan selebritas terkenal, di mana diperlihatkan Oscar yang sedang menyiarkan radio tentang sesi percurhatan. Sambil ia menunggu seseorang menelpon, ia mengatakan bahwa Radio Famila FM akan mengadakan acara menarik, yaitu kompetisi bernyanyi yang diberi nama Menggapai Bintang. Saat ia menjelaskan lebih jelas lagi, tiba-tiba tim mengatakan bahwa ada yang menelpon dari pendengar setia mereka yang bernama Karin. Karin juga sering mengirim surat ke Radio Familia, yang mana surat itu berisi kisah hidupnya, yang mana ia mencari ayah kandungnya. Dan dari cerita Karin inilah pendengar Radio Familia membludak, karena semua orang menantikan kelanjutan cerita dari Karin ini. Karin seorang wanita yang masih muda, dan ia tinggal di desa. Ibunya baru saja meninggal. Karin mulai dari kecil tidak pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya. Dia juga selalu menanyakan di mana keberadaan ayahnya kepada ibunya, dan ibunya sendiri tidak pernah menceritakannya. Saat ibu Karin sakit, lalu diberitahu sosok ayahnya yang tega meninggalkan mereka berdua. Tidak hanya ditinggal ayahnya, tetapi ia juga ditinggalkan oleh kekasihnya saat ia masih sekolah. Karin dan kekasihnya itu sudah pernah melakukan hubungan terlarang, dan tanpa disadari setelah beberapa minggu ia ternyata sedang berbadan dua. Dan ia mengetahuinya saat kekasihnya sudah pindah keluar kota dikarenakan pekerjaan dari orang tuanya. Dan semenjak itu Karin tidak lagi berkomunikasi dengan kekasihnya, dan ia membesarkan anaknya seorang diri. Dan di surat itu Karin juga mengatakan bahwa ia telah menemukan tempat tinggal ayahnya, dan ia akan segera pergi untuk menemui ayahnya. Ia kemudian meminta pendapat kepada Oscar. Oscar lalu menjawabnya dengan sangat bijak. Ia mengatakan bahwa ada yang namanya mantan istri, tetapi tidak akan pernah ada yang namanya mantan anak. Dari pendapat Oscar inilah yang akhirnya membuat Karin bersemangat untuk segera menemui ayahnya. Karin juga mengatakan bahwa jika ia bertemu dengan ayahnya, ia akan bernyanyi bersamanya. Mendengar hal itu, Oscar menyarankan agar Karin mengikuti kompetisi yang akan diadakan oleh Radio Familia FM. Karin pun tertarik untuk mengikuti kompetisi tersebut. Radio Familia FM kini menjadi radio yang sangat dikenal banyak orang, terutama para wanita, karena mereka semua melihat ketampanan wajah Oscar, sehingga Oscar dijuluki sebagai pecinta wanita. Oscar yang saat ini menjadi selebritas dan penyiar radio terkenal, akan tetapi ia dikenal sering bergonta-ganti pasangan. Setelah ia sudah melakukan siaran radio, ia kemudian syuting iklan. Oscar kemudian bertemu dengan jurnalis senior yang bernama Sanusi. Ia kemudian mengatakan kepada Oscar kapan ia akan menikah. Oscar pun menjawab bahwa ia ingin menikah dengan seorang wanita yang sudah memiliki anak. Kemudian Oscar pergi karena ia ingin menghindar dari Sanusi, yang mana pekerjaannya sendiri mencari tahu tentang skandal para selebriti. Di malam hari ia terlihat sedang menunggu seseorang, yang mana adalah kekasih barunya. Tak lama kemudian ia mendengar bahwa ada yang mengetuk pintu rumahnya. Kemudian ia langsung membuka pintu karena ia berpikir bahwa itu adalah kekasihnya. Akan tetapi yang datang adalah seorang wanita yang membawa anak kecil. Dan benar, wanita itu adalah Karin, wanita yang bercerita di Radio FM bahwa ia akan mencari sosok ayahnya. Oscar pun kaget jika wanita tersebut adalah Karin. Ia mengira bahwa Karin salah alamat. Lalu Karin pun menjelaskan kepada Oscar, dan yang paling mengejutkan adalah bahwa Oscar ayah kandung dari Karin. Dan Karin menceritakan bahwa anak kecil yang bernama Gempa itu adalah anaknya, yang mana ia adalah cucu dari Oscar. Oscar merasa sangat terkejut dengan pengakuan itu. Oscar awalnya masih tidak percaya. Lalu Karin mengatakan bahwa ibunya bernama Karerena, yang mana ia adalah cinta pertama Oscar. Karin juga mengatakan bahwa Oscar dulu tinggal di desa yang sama dengan ibunya. Lalu ia menyuruh mereka masuk dan menjelaskan lebih detail lagi. Tak berapa lama kemudian kekasih baru Oscar datang. Oscar yang panik lalu menguji Karin dengan gempa di dalam sebuah
kamar. Kemudian ia langsung menemuinya, akan tetapi Oscar memutuskan hubungan dengan kekasih barunya itu. Kekasihnya yang tidak terima langsung meninggalkan Oscar begitu saja. Setelah kekasihnya pergi, Oscar kemudian mengajak Karin mengobrol. Namun Oscar yang masih tidak percaya dengan Karin, ia kemudian mengusir Karin dengan gempa. Lalu Karin mengingatkan kepada Oscar kalau sampai ada media yang mengetahui kalau ternyata Oscar sudah mempunyai anak dan cucu. Dan tentu saja berita itu akan membuat karirnya hancur. Karena ia masih memikirkan hal ini, ia kemudian mengizinkan mereka berdua tinggal di rumahnya. Dan ia menyuruhnya untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan perkataan Karin. Keesokan harinya, Oscar kaget melihat rumahnya yang berantakan karena mainan gempa. Ia kemudian marah, akan tetapi ia tetap membereskannya. Lalu ia mengajak Karin untuk melakukan tes DNA. Kemudian mereka semua pergi ke rumah sakit. Lalu mereka diambil darahnya untuk melakukan pengecekan. Saat dilakukan tes DNA, ternyata hasil dari tes itu baru bisa diberikan 10 hari lagi. Mendengar hal itu membuat Oscar menjadi panik dan sedikit kesal karena Karin dan Gempa akan tinggal di rumahnya dan ia tidak bisa membawa kasih barunya lagi ke rumahnya. Ia setiap harinya menjalani kehidupan dengan Karin dan Gempa. Hingga tepat di hari ke-10 yang mana tes DNA itu akan keluar. Mereka semua pun pergi ke rumah sakit untuk mengetahui hasil dari tes DNA tersebut. Dan benar saja, hasil tes itu menunjukkan bahwa Karin anak kandung dari Oscar. Oscar yang pada saat itu panik dan memikirkan bagaimana jika teman-teman media mengetahuinya bahwa ia sudah memiliki anak dan cucu, yang mana karir ia akan hancur. Dengan keadaan terpaksa, Oscar lalu menerima kenyataan ini. Keesokan harinya, tim dari Radio Family FM menanyakan bagaimana kelanjutan cerita dari Karin yang mencari ayah kandungnya. Salah satu tim mencoba untuk menghubungi Karin, akan tetapi Oscar melarangnya dengan alasan agar Karin tidak terganggu emosionalnya, dikarenakan urusan pribadi Karin hanya demi pendengar radio yang menurun. Kemudian mereka semua mempercayainya dan juga tidak jadi menghubungi Karin. Saat di rumah, Oscar mengarang cerita sendiri tentang kelanjutan cerita Karin yang mencari ayahnya. Lalu ia membacakan pesan itu saat ia sedang siaran langsung, yang mana di cerita tersebut Karin dan ayahnya hidup bahagia bersama. Setelah membacakannya, Oscar kemudian menginfokan kembali tentang kompetisi menyanyi yang diadakan oleh Radio Family FM. Dan kebetulan pada hari itu juga audisi hari pertama dibuka. Tanpa sepengetahuan Oscar, Karin juga mengikuti audisi ini, tetapi ia menggunakan nama samaran yang bernama Zuraida. Oscar yang saat itu melihat Karin panik dan takut ia ketahuan. Namun ia tetap bersikap profesional dalam menjalankan pekerjaannya tersebut. Karin pun menyanyikan sebuah lagu. Dan siapa sangka bahwa suara Karin pun sangat sopan untuk didengar dan mendapat respon yang sangat baik dari orang-orang. Dan rating radio tersebut naik tiba-tiba. Direktur radio tersebut sangat senang mendengarkannya. Setelah audisi itu selesai, Oscar kemudian memberitahu Karin agar ia mundur dan tidak mengikuti audisi tersebut karena Oscar tidak mau semua orang mengetahui bahwa ia sudah mempunyai anak dan cucu. Akan tetapi Karin menolaknya karena ia sangat ingin mengikuti audisi dengan nama samarannya itu. Keesokan harinya mereka bertiga sarapan bersama. Dan Oscar masih saja untuk menyuruh Karin mundur dari audisi tersebut dengan menjadikan Gempa sebagai sebuah alasan. Ia mengatakan jika Karin mengikuti audisi tersebut, Gempa tidak ada yang merawatnya. Lalu Karin mengatakan bahwa ia akan mendaftarkan Gempa sekolah.
Jadi tidak ada lagi alasan bahwa Gempa tidak ada yang mengurusnya. Oscar pun terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat Oscar akan mendaftarkan Gempa sekolah, ia mengatakan kepada Gempa, jika ada yang bertanya dengan siapa ia datang ke sekolah, lalu Oscar menyuruhnya untuk menjawab dengan pamannya. Dan pada saat mereka memasuki ruangan kelas, mereka berdua terdiam saat Gempa melihat teman sekelasnya yang cantik dan Oscar melihat kecantikan kepala sekolah Gempa. Dan saat itulah Gempa dan Oscar mulai akrab. Ia memanfaatkan keadaan ini yang mana Gempa disuruh untuk mencari tahu informasi dari kepala sekolah yang bernama Mita. Lalu ia berharap bahwa ia bisa berkencan dengan Mita. Beberapa hari berlalu, Oscar masih terlihat mendekati Mita dan ia mendapat informasi dari Gempa. Oscar berhasil untuk mengajak Mita berkencan dan sepertinya Mita tertarik kepada Oscar. Pada suatu hari, Mita memberitahu keadaan Gempa di sekolah kepada Oscar, yang mana Gempa menyukai teman sekelasnya. Akan tetapi Gempa dibully karena pakaiannya yang lusuh. Oscar terdiam saat itu sambil melihat ke Gempa. Dan bukan hanya Gempa saja yang dibully, bahkan Karin juga dibully oleh teman-teman Oscar. Karena saat pertama kali mengikuti audisi pakaiannya tidak rapi dan seperti orang desa. Oscar yang mendengar mereka itu kemudian tidak terima dan marah. Ia lalu menyuruhnya untuk tidak membuli Subaidah, yang mana ia adalah Karin. Dan pada saat itu Oscar langsung mengajak anak dan cucunya berbelanja baju dan sepatu agar mereka tidak dibully lagi. Dan benar saja, ketika mereka semua sudah merubah penampilannya, semua orang sudah tidak membulinya lagi. Begitu juga dengan teman-teman Gempa. Dan audisi kedua dimulai lagi secara live streaming di YouTube. Karin menampilkan yang terbaik dan disukai oleh banyak orang. Namun ada satu pria bernama Danang. Ia sangat kagum melihat Karin pada saat itu. Lalu kemudian ia langsung menemui Karin. Saat mereka bertemu, mereka ternyata sudah saling mengenal satu sama lain, yang mana adalah teman satu sekolahnya kala itu. Keesokan harinya Danang dan Karin bertemu di kafe. Danang kemudian mengungkapkan kepada Karin bahwa ia menyukainya sejak saat masih sekolah. Danang pun kemudian menyatakan perasaannya kepada Karin. Namun Karin yang masih memiliki trauma di masa lalu itu takut untuk berjatuh cinta lagi. Karin pun tidak merespon perkataan dari Danang itu. Karin pun lalu pulang ke rumah. Oscar sedang menunggu Karin karena sudah malam. Ia sudah tampak peduli ke anaknya. Dan Danang diam-diam mengikuti Karin dan melihat Oscar sedang merangkul Karin. Ia kemudian langsung memotretnya dan ia mengira bahwa Karin adalah wanita panggilan yang akan melayani Oscar. Keesokan harinya Danang menemui Karin kembali dan ia menanyakan kejadian saat malam hari itu. Saat ia mau menjelaskan, tiba-tiba Danang menuduh bahwa Karin adalah wanita panggilan yang disewa oleh Oscar. Danang langsung memberitahu Karin bahwa Oscar itu bukan pria baik-baik. Mendengar hal itu, Karin marah dan ia pergi meninggalkan Danang. Saat Danang bekerja, ia masih terus saja memandangi foto Karin dengan Oscar. Dan sialnya, Sanusi yang berada di situ sebagai klien tampak dari kejauhan melihat foto tersebut. Dan bagi Sanusi itu adalah sebuah harta karun. Kemudian ia minta foto tersebut kepada Danang dan ia langsung pergi ke Radio Familia untuk menunjukkan foto tersebut ke direktur Radio Familia dan mengancamnya jika ia tidak diberikan uang maka Radio Familia akan hancur begitu saja. Akan tetapi direktur tidak takut kepada ancaman Sanusi dan ia justru bekerja sama untuk menaikkan rating radionya dengan membuat drama skandal Oscar dan Karin. Di scene lain, Oscar tampak mengobrol dengan temannya. Kemudian temannya itu bertanya kepada Oscar tentang hubungan yang dimilikinya dengan Karin. Dan Karin dianggap sebagai wanita murahan. Oscar yang tidak terima dan sangat marah itu pun hampir saja berkelahi. Sesampainya ia di rumah, ia mengatakan kepada Karin bahwa Karin hanya numpang tenar kepadanya. Ia sengaja membuat karir Oscar hancur. Ia kemudian sangat marah kepada Karin dan tidak menganggap Karin sebagai anaknya. Karin yang mendengar hal itu sangat hancur bahwa ayahnya tidak mengakuinya. Lalu Karin pergi dari rumah
dan juga membawa gempa kembali ke desa. Keesokan harinya, Oscar tersadar bahwa ia sangat menyakiti perasaan anaknya dan ia ingin meminta maaf, tetapi sayangnya Karin sudah tidak ada. Karin hanya menuliskan sebuah surat yang isinya dia datang hanya untuk mencari keluarganya yang masih tersisa. Karena Karin di desa sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Oscar merasa sangat bersalah. Dia merasa kehilangan anaknya. Dan dari sinilah Oscar mulai mencari keberadaan Karin dengan gempa. Dengan mengatakan di siaran radio. Keesokan harinya babak final audisi dimulai. Dan ternyata Subaidah lolos. Namun sayangnya Subaidah sudah tidak lagi ada di sana. Dan juga tidak dapat dihubungi. Ini juga menjadi ancaman bagi karir Oscar. Direktur mengatakan, jika Subaidah tidak datang dan rating radio turun, maka Oscar tidak dipekerjakan lagi. Akan tetapi tiba-tiba Karin dan Gempa datang untuk menghadiri kompetisi tersebut, dan Gempa langsung memeluk kakek mudanya itu. Oscar merasa senang, sedih, dan terharu saat berkumpul dan bertemu lagi dengan anak dan cucunya. Lalu Karin diminta untuk segera bersiap karena ia akan tampil. Direktur dan Sanusi merencanakan sesuatu yang jahat untuk menghancurkan karir Oscar. Sanusi kemudian disuruh untuk menculik Gempa. Dan para media kemudian akan mengungkap skandal Karin dan Oscar. Dan rencana itu berjalan sesuai yang telah direncanakan. Karin saat keluar dari audisi tersebut melihat anaknya sudah tidak ada lagi di ruang tunggu. Ia kemudian berteriak-teriak sambil memanggil nama Gempa, hingga ia akhirnya naik ke panggung untuk meminta tolong kepada ayahnya. Namun pada saat itu Oscar sedang membawakan sebuah acara, dan Karin ditarik oleh satpam. Namun Oscar marah karena satpam itu menarik paksa Karin, dan ia kemudian menghampirinya, lalu memeluknya. Dan rahasia Oscar akhirnya terbongkar. Lalu para media mendekat dan menanyakan hubungan kedekatan mereka. Tak tahan melihat Karin menangis, lalu Oscar mengatakan yang sebenarnya ke media, bahwa Karin adalah anaknya, dan ia juga mempunyai cucu yaitu Gempa. Setelah Oscar mengatakan hal itu, Gempa kemudian lari memeluk Oscar dan Karin. Tiba-tiba Danang datang dengan perasaan marah, dan ia menuduh bahwa Oscar adalah pria yang sudah menghancurkan hidup Karin. Oscar kemudian bertanya kepada Karin, siapa Danang sebenarnya? Kemudian Karin menjawab bahwa Danang adalah ayah dari Gempa yang meninggalkannya sewaktu ia hamil. Mendengar hal itu, Oscar kemudian marah ke Danang karena ia sudah menghamili anaknya dan tidak bertanggung jawab. Lalu Oscar mengetahui dalang di balik semua ini adalah direktur Radio Familia, dan Oscar akhirnya memutuskan untuk keluar dari radio itu, dan ia sudah tidak lagi peduli dengan karirnya, karena yang hanya ia inginkan adalah hidup bahagia bersama anak dan cucunya. Lalu keesokan harinya mereka semua berkumpul, di mana Danang akan bertanggung jawab dan menikahi Karin. Dan mereka semua pun hidup berbahagia bersama. Nikahnya sih sungkem dulu sama yang punya. Nyosoran. Dan cerita pun selesai. Thank you for watching guys.